Sebagai manusia kan Ustaz, kadang-kadang melalui doa itulah di mana kita merendahkan diri dan kita mengaku kelemahan diri kita sendiri, dan kita menggunakan doa itu sebagai satu permohonan supaya kita dapat diberikan bimbingan dan juga untuk diri saya sendiri macam satu kekuatan untuk meningkatkan akhlak supaya menjadi lebih baik. Iya betul tadi ya. Itu saja. Terima Betul. kasih. Jadi salah satu metode supaya kita berhasil ya di dalam mendidik diri kita atau orang lain supaya menjadi manusia yang berakhlak itu melalui media doa ya. Setelah kita berikhtiar tentunya ya, setelah membiasakan baik, memberikan keteladanan, kemudian mendisiplinkan ya, sudah diberikan aturan-aturan ya, penegakan aturan ya, bahkan kita sudah berusaha adanya reward dan punishment ya. Tetapi itu tidak cukup ya. Maka perlu adanya media doa ya, karena doa ini adalah yang mengundang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dulu doanya Nabi SAW untuk sahabat Umar ya. Jadi Nabi mendoakan Umar sehingga mendapat hidayah. Demikian juga ya doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran ya, ketika kita mendidik anak istri atau mendidik suami atau cucu, kerabat, dzurriyyah ya. Itu kita diperintahkan berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ya waj'alna lil muttaqina imama gitu kan. Demikian juga ketika kita sudah terdidik itu tetap harus dijaga dengan doa supaya istiqomah ya kan sampai husnul khotimah. Jangan terpeleset karena banyak juga orang yang sudah akhlaknya baik tiba-tiba berubah ya. Karena terpeleset, maka kita diperintahkan berdoa juga Rabbana la tuzigh qulubana ya. Ya Allah jangan engkau pelesetkan, engkau palingkan ya kan hati kami ba'da id hadaitana, ba'da setelah id hadaitana, setelah engkau berikan apa? Petunjuk ya kan. Jadi jangan sampai terpeleset, kita minta ya berlindung karena yang namanya setan itu 24 jam tak pernah putus, tak pernah berhenti di dalam menyesatkan apa? Manusia ya. Makanya kita berlindung dari setan ya, berlindung dari kesesatan ya. Dan bahkan menjadi rukun salat kita ihdinas siratal mustaqim ya kan, kita minta supaya ditunjukkan ya jalan yang apa? Yang lurus ya. Jadi itu tadi metode ya di dalam membentuk akhlak mulia, akhlak mahmudah tadi. Yang pertama harus ada tadi ikhtiar, iktisab ya atau muktasab tadi ya. Dalam usaha apa? Memberikan keteladanan, pembiasaan ya kan, keistiqomahan tadi, dan yang tak kalah penting tadi adalah media doa ya. Itu sangat efektif ya di dalam mendidik apa? Akhlak manusia ya. Ada lagi tak pertanyaan? Silakan. Yakub, apa yang aku pahami tadi yang Ustaz sampaikan? Coba akhlak tadi itu apa Yakub? Yang dimaksud akhlak? Farid Yakub. Apa saya Ustaz? Sorry. Dengar tak? Ya dengar. Ustaz dengar suara saya? Dengar Yakub. Apa yang Yakub pahami tadi tentang akhlak dan ruang lingkupnya? Akhlak tu kita sebagai manusia ni akhlak yang paling penting sekali dalam kehidupan kita. Kalau kita tak jaga akhlak tadi, dia akan membinasakan kehidupan kita tadi lah. Seperti akhlak kita, hati yang karat, tertutup, hati yang keras, hati yang sakit, hati yang buta dan hati yang
brutal lah. Seperti mana yang tadi Ustaz cakap lah. Tayyib. Jadi itu akhlak ya, Yakub ya. Jadi manusia digerakkan akhlaknya oleh hatinya, ya kan. Makanya inti dari manusia itu bukan fisiknya ya, tapi metafisiknya, yaitu hatinya tadi ya. Karena hati itulah yang menggerakkan. Makanya tadi definisi akhlak itu kan apa? Keadaan ya, hati atau hay'ah ya. Hay'ah itu namanya keadaan jiwa atau keadaan hati seseorang. Jadi tergantung keadaannya. Nah, kalau keadaannya hati atau jiwa seseorang itu baik, maka memunculkan perilaku yang baik. Nah, perilaku itu yang kemudian disebut akhlak. Tapi perilaku zahir manusia itu dipengaruhi oleh perilaku batin dari keadaan jiwa siapa? Manusia ya. Nah, itulah kemudian timbullah akhlak. Kalau keadaan batinnya adalah mulia, berarti akhlak yang muncul mulia ya, mahmudah. Tapi kalau yang isi hatinya rusak ya, maka yang ditimbulkan dari kerusakan hati ya kerusakan perilaku atau akhlaknya yang disebut dengan zamimah atau mazmumah ya. Jelas ya? Yakub ya. Tayyib. Sekarang saya mau tanya ke Wan Fahmi. Wan Fahmi, Nah, boleh tak? itu kenapa penting hubungan akhlak dan tazkiyatun nafs tadi? Akhlak itu ada yang baik dan yang buruk. Jadi kita mahukan yang baik. Jadi kita perlu membersihkan jiwa kita lah untuk mendapatkan natijah yang baik. Maka contoh yang terbaik adalah dari Rasulullah SAW. Maka kita harus usaha untuk mensucikan hati. Jadi antara akhlak dan tazkiyatun nafs itu tak terpisah tak ya? Tak terpisah ya. Jadi, makanya di kuliah ini nanti akan dijelaskan ya secara terperinci hubungan antara akhlak dan juga tazkiyatun nafs ya. Maka nanti akan dijelaskan itu kita secara terperinci akan bicara apa itu hakikatun nafs ya. Hakikat nafs. Nafs itu apa? Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya ya. Kita di pertemuan ini terfokus pada pembahasan akhlak ya, lughatan wastilahan, kemudian ruang lingkupnya, kemudian metode-metodenya ya, dan contoh-contohnya tadi itu sebagai pengantar ya. Nah, lebih jauh nanti kita akan bahas secara detail tentang apa itu hakikatun nafs ya, tentang hakikat apa jiwa manusia ya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Waktunya masih ada atau sudah habis? Halas ya? Udah cukup ya? Materinya udah aneh sampaikan. Insya Allah nanti kita kirim ya. Kita kirim dari slide ini atau materi ini ke antum semua insya Allah ya. Apa yang sudah Ustaz sampaikan nanti materi-materinya akan dikirim ya kepada kalian semua insya Allah. Tayyib, besok kita masuk ya, melanjutkan dari pembahasan hari ini ya. Nah, besok itu ada 2 sesi, nanti pensyarahnya saya sendiri ya, Ahmad Alim nanti akan melanjutkan. Demikian juga nanti ada Ustadz Rusdi ya, nanti ada Ustadz Rusdi, 2 pensyarah besok ya. Insya Allah kita jumpa kembali ya pada zuhur ya insya Allah ya, Sabtu pada zuhur insya Allah. Tapi tak ada pertanyaan ya?
Cukup semua ya. Kita tutup bersama dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum semua. Yuk sama-sama semua. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua ya. Barakallahu fikum jami'an.